Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut memblokir sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena pemblokiran ini, Kementerian Pekerjaan Umum pun memangkas anggaran IKN dari 60,6 triliun rupiah menjadi 14,87 triliun rupiah. Selain anggaran IKN di Kementerian PU, anggaran di Otoritas IKN sebesar 28,3 triliun rupiah pada APBN 2025 juga diisukan diblokir. Padahal sedianya anggaran itu untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan. Tetapi isu pemblokiran anggaran ini tak serta-merta menunjukkan jika pembangunan IKN akan dihentikan sepenuhnya. Pasalnya, pemerintah sebelumnya telah menganggarkan dana pembangunan IKN yang mencapai 48,8 triliun rupiah untuk tahap kedua. Pemblokiran ini pun memunculkan respon pro dan kontra, termasuk dari akademisi politik Unhas, Umi Suci Fathia Bailusi. Menurut Umi Suci Fathia Bailusi, pemblokiran sementara ini sebagai strategi Presiden Prabowo untuk efisiensi terhadap 16 program lain yang telah digagasnya, termasuk adalah program makan bergizi gratis. Dinilainya jika aspek rasional menjadi penting dalam pembangunan politik. Ia melihat sikap rasional Prabowo yang menginginkan semua programnya berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran negara dan yang paling prioritas. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa itu merupakan strateginya Prabowo untuk mencoba mengefisiensikan ke hal lain. Ada juga yang mengatakan ada efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan IKN, pemblokiran IKN bukan pemangkasan, pemblokiran. Dan beberapa program Prabowo. Tapi kayaknya kita fokus ke program pemblokiran IKN-nya saja ya. Kalau dalam perspektif ilmu politik itu sebetulnya sah-sah saja. Ketika dia sudah mencoba untuk mematenkan, tetapi ada dalam konsep pembangunan ilmu politik punyanya Samuel Huntington itu dalam bukunya, aspek pertama itu dalam pembangunan politik ada yang namanya rasionalitas. Jadi Prabowo ini saya lihat mencoba untuk melihat secara real saja, rasional saja. Ini kira-kira di antara 17 ini alangkah bagusnya bisa terlaksana semua, tetapi kita kembalikan bahwa tidak mungkin 17-nya bisa langsung terlaksana. Nah, itu mungkin rasionalitasnya Prabowo. Dia akan melihat dibandingkan mencoba menjalankan IKN dengan segala masalahnya, mungkin bisa dialihkan ke pengembangan UMKM, mungkin bisa dialihkan ke masalah kesehatan, mungkin bisa dialihkan ke masalah-masalah lain yang lebih urgen. Nah, ini kan Prabowo sebagai kepala negara juga itu keinginannya untuk memblokir diaminkan oleh DPR. Ya, legislatif mengiyakan. Berarti memang rasionalnya ini terbaca oleh semua elemen negara, bahwa mereka sadar bahwa kalau mau dipaksakan juga kayaknya akan menghambat beberapa program yang lain. Jadi kalau dalam perspektif kami, akademisi ilmu politik, pembangunan politik khususnya, ini masuknya ranah pembangunan politik, rasionalitas itu tidak masalah. Setiap pemimpin memiliki strategi jitu tertentu, sehingga dosen ilmu politik ini meminta agar tak perlu terlalu kaget dengan adanya pemberhentian sementara pembangunan IKN. Adapun pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan akan dilakukan pada 2028, sebagaimana dengan target Presiden Prabowo Subianto. Zulkarnain, Suceng, Unhas TV.